Saatnya Singapura serius berpikir untuk bergabung dengan Republik Indonesia. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. 1. Singapura di persimpangan jalan, teknikal resesi, ketegangan global, dan tekanan domestik. Singapura hari ini sedang berdiri di persimpangan yang menentukan arah 10 tahun ke depan. Di satu sisi, ekonomi negara ini baru saja bangkit dari tekanan global, berhasil mencatat pertumbuhan positif di awal 2025. Namun di sisi lain, pemerintah secara terbuka memperingatkan bahwa ekonomi bisa menghadapi resesi teknikal di kuartal kedua. Ini bukan alarm biasa, ini adalah panggilan strategis bahwa model Singapura, yang selama ini stabil, unggul, dan terkendali sedang teruji keras. 2. Kekuatan awal tahun 2025, rebound yang menipis. Pada awal 2025, Singapura mencatatkan rebound ekonomi yang positif. Pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) tampak meyakinkan, namun bukan karena kekuatan struktural yang kokoh. Ini lebih karena pemulihan sementara pasca gangguan global di tahun 2023 sampai tahun 2024. Namun di kuartal kedua, angin mulai berbalik. Proyeksi pertumbuhan hanya sekitar 2,5%, dan indikator makro menunjukkan potensi perlambatan lebih dalam. 3. Resesi teknikal bukan sekadar angka. Resesi teknikal berarti 2 kuartal berturut-turut pertumbuhan negatif. Tetapi bagi warga dan pelaku usaha, ini lebih dari sekadar statistik. Ini sinyal bahwa pekerjaan bisa hilang, tekanan mental meningkat, dan ketidakpastian membayangi. Tahun 2020, Singapura mengalami resesi teknikal akibat COVID-19. Kini, tantangannya lebih kompleks, bukan hanya virus, tapi juga ancaman teknologi, globalisasi, dan ketidakpastian geopolitik. 4. Tantangan struktural, pekerjaan, artificial intelligence, dan kegelisahan generasi muda. Presiden Singapura dalam Forum Ekonomi Dunia di Davos menyampaikan kegelisahan penting, negara ini menghadapi krisis pekerjaan. Bukan karena kekurangan lapangan kerja, tapi karena mismatch keterampilan, dominasi kecerdasan buatan artificial intelligence, dan sistem pendidikan yang belum cukup cepat beradaptasi. Ada generasi muda yang cerdas, namun merasa tidak relevan di dunia kerja. 5. Revolusi di dunia kerja, yang tetap, yang tergeser. Robot tidak marah, tidak sakit hati, tidak meminta cuti, dan bisa bekerja 24 jam. Itulah kenyataan yang mulai menggeser pekerjaan manusia. Sektor perbankan, logistik, bahkan pendidikan dan hukum mulai otomatis. Singapura, yang dulu unggul karena efisiensi dan teknologi, kini menghadapi ironi, teknologi justru bisa menggantikan kekuatan manusianya. 6. Presiden Singapura berterus terang di forum internasional. Jarang sekali seorang kepala negara membongkar potensi krisis dalam negeri secara terbuka di forum dunia. Namun itulah yang dilakukan Presiden Singapura. Ia menyebut sistem pendidikan, kesiapan pekerjaan, dan mental masyarakat harus direformasi total. Bukan karena negara gagal, tapi karena dunia berubah begitu cepat dan brutal. 7. Dimensi kesehatan mental, garis depan krisis sosial yang senyap. Dalam langkah berani dan preventif, pemerintah Singapura meluncurkan National Mental Health Call and Text Plan. Layanan ini bukan sekadar formalitas. Ini respon terhadap meningkatnya tekanan psikologis warga, ekonomi yang lambat, pekerjaan yang tidak pasti, dan tuntutan sosial membuat generasi muda merasa sendirian. Negara tahu, resesi ekonomi bisa sembuh, tapi luka mental bisa menahun. 8. Tantangan kompetisi regional, Vietnam, Indonesia, Thailand menggigit. Dulu, Singapura berdiri sendirian di puncak ASEAN. Tapi kini, negara-negara tetangga seperti Vietnam dan Indonesia mulai tampil sebagai pesaing serius. Mereka menawarkan tenaga kerja lebih murah, pasar domestik lebih besar, dan insentif investasi yang agresif. Singapura tidak bisa lagi hanya mengandalkan efisiensi, karena dunia kini butuh fleksibilitas dan harga kompetitif. 9. Pelangi setelah badai, cadangan devisa dan dana, hari hujan. Salah satu kekuatan tersembunyi Singapura adalah cadangan devisa raksasa yang digunakan saat krisis. Selama COVID-19, Singapura membongkar dana ini untuk menopang stimulus ekonomi dan menyelamatkan pekerja. Kini, dengan ancaman resesi teknikal di depan mata, negara ini kembali bersiap untuk menggunakan simpanan itu. Tapi ini bukan solusi permanen.
Ini hanya memberi waktu untuk berbenah. 10. Apa yang bisa dipertahankan dan apa yang harus diubah? Model pendidikan, cara kerja birokrasi, sistem pensiun, dan kebijakan imigrasi menjadi bahan evaluasi. Banyak warga mulai bertanya, apakah Singapura bisa terus menjadi rumah layak huni jika biaya hidup melambung dan kesempatan kerja menyempit? Pemerintah mulai membahas reformasi yang menyentuh inti, manusia dan kualitas hidupnya, bukan hanya angka pertumbuhan. 11. Kepemimpinan di masa krisis, menyatukan yang terpisah. Salah satu kekuatan tradisional Singapura adalah pemerintahannya yang efektif dan bersih. Namun dalam era pasca pandemi dan disrupsi teknologi, tantangan bukan lagi efisiensi birokrasi, melainkan kemampuan mendengar. Generasi baru menuntut partisipasi, bukan instruksi satu arah. Pemimpin masa kini harus bisa menjembatani antara pengalaman masa lalu dan harapan masa depan. 12. Visi baru untuk 2030, dari kota cerdas ke negara manusiawi. Singapura sedang menyusun ulang narasi nasionalnya. Dulu, dari desa nelayan ke pusat keuangan global. Kini, dari negara efisien ke negara empatik. Ini pergeseran paradigma. Tidak cukup lagi sekadar bersih dan pintar. Kini, negara ditantang untuk menjadi tempat yang penuh makna, kasih, dan keadilan sosial, bagi warga lokal dan pekerja migran. 13. Strategi yang sudah dan sedang dijalankan. Pemerintah sudah mulai mengarahkan ulang investasi pendidikan ke bidang teknologi dan seni kreatif. Program reskilling dan upskilling diluncurkan secara agresif. Kebijakan artificial intelligence mulai diberi etika dan batas. Infrastruktur mental health diperkuat. Sistem sosial didesain ulang agar siap menerima masyarakat yang hidup lebih lama dan bekerja lebih fleksibel. 14. Apa yang akan terjadi, resesi atau transformasi? Jika dilihat sekilas, semua tanda menunjuk ke resesi teknikal. Tapi lebih dalam dari itu, ini adalah momentum transformasi besar. Singapura tidak sedang runtuh. Singapura sedang berubah. Cepat atau lambat, negara ini akan melahirkan versi baru dirinya, lebih inklusif, lebih adaptif, dan lebih manusiawi. 15. Kesimpulan strategis, Singapura masuk era kebijakan yang berani. Singapura sedang menghadapi 3 badai sekaligus, tekanan ekonomi global, revolusi teknologi yang menggantikan tenaga manusia, dan tekanan sosial yang menguji keseimbangan mental masyarakatnya. Namun, seperti sejarahnya sejak era Lee Kuan Yew, negara ini punya satu keunggulan, kemauan politik untuk mengambil keputusan sulit. Dan keputusan itu sedang diambil. Langkah-langkah perbaikan pendidikan, pekerjaan, teknologi, dan kesehatan mental bukanlah simbol krisis, tetapi tanda negara ini sedang menyiapkan lompatan berikutnya. Singapura tidak tumbang, ia sedang memutar haluan, dan dunia akan menyaksikan kemana kapal ini akan berlabuh. Kini saatnya Singapura berpikir untuk bergabung dengan Republik Indonesia. Singapura memiliki etos kerja, integritas dan soft skill yang bagus dan Indonesia adalah epicentrum dunia yang paling besar. Matius 6 ayat 10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga.